Ya siapa tahu kan anak-anak muda. Ini kan pasti lu pendengar lu apa sih Gen Z? Kayaknya kebanyakan Alpha. Gen Z ya, Gen Z ya, Gen Z. Iya. Emang mereka tahu paksi-pak preman-preman. Gue tuh sebenarnya penasaran sama kehidupan lu di Amerika, Mas. Ini yang paling gue penasaran tuh itu. Narkoba gua, Asik. bunuh orang, Wow. gonta-ganti agama. Bukannya lo ini. Astagfirullahaladzim, itu bercanda. Gue baru pulang dari MUI ini kemarin. Udah baik kan deh kayaknya, gue nggak Ya tahu. kayak Gue gimana? Pakai topi nggak pakai topi? nggak tahu ya lu kenal atau enggak ya. Enggak, tapi ketika lu ngelihat, karena gue hafal muka-muka penonton gue. Oke, nggak pakai topi, Nggak pakai topi. Laki atau perempuan? Laki. Oke. Berkacamata atau tidak? Tidak. Berkumis atau tidak? Sedikit. Tipis-tipis Berarti gitu. kumis Saya halus cari ya? Anda. Kumis halus berarti ya? Kumis halus. Iya. Gue nggak tahu kayak lu kenal ya. Nggak tahu deh. Harusnya sih lu kenal ya. Ntar disensor aja. Siapa? Yang punya tuh nggak lu? Kenal gue. Ya kan itu. Kabur. Kan otak lu berpikir terus buat materi-materi baru. Soalnya gue yang umur segini aja suka susah tidur. Ini boleh lu potong, boleh enggak? Karena ini mungkin sensitif untuk banyak orang. Gue enggak karena gue sekarang udah punya psikiater. Baru aja tadi ngambil obat. Obat gue membantu gue untuk tidak overthinking. Oke. Dan gue rasa kayaknya banyak orang punya kondisi yang sama. Cuman buat mereka ke psikolog dan ke psikiater masih sesuatu yang dianggap tabu. Padahal ke psikolog dan psikiater tuh normal sekali. Gue setuju. Kayak lu ke dokter gigi kan setahun 2 kali. Sakit gigi nggak sakit gigi lu pantau, takutnya ada yang bolong, ada apa gitu kan. Sama psikolog juga gitu. Harusnya setahun minimal 2 kali lu ke psikolog. Kalau ke dokter gigi yang ngecek gigi busuk, kalau misalkan ke psikolog takutnya ada jiwa-jiwa lu yang busuk yang mesti dirapihin gitu. Tapi karena gue udah ke psikolog cukup lama, terus gue ketemu psikolog yang oke, terus gue mengeluhkan sesuatu, terus kata psikolog gue kayaknya mesti dapat obat dari psikiater deh. Dan dapat obat dari psikiater sangat membantu gue. Sleep score gue di atas 80 mulu. Wah. Lu pakai Whoop? Hah? Pakai Garmin. Oke. Di atas 80 mulu. Terus gue juga nggak overthinking. Karena overthinking kadang bikin stres. Dan stres ganggu. Gue tekanan darah tinggi soalnya. Jadi gue mesti manage itu. Hidup gue jauh lebih menyenangkan. Dengan dosis yang tepat. Pengobatan dari psikiater tuh ngebantu. Jadi gue udah gak ada tuh susah tidur karena mikir gitu. Iya kan, soalnya otak lu jadi aktif terus. Iya, terus jadi minum mulu kan, jadi mabok kan. Enggak, gue doang. Gue dulu ada masanya suka. Dulu ada masanya. Ini teman-teman mabuk saya. Gue tuh kadang-kadang suka pergi sendiri minum gitu. Karena gue malas kalau nyampe rumah mikir soal. Gue tuh sering banget menghakimi diri gue atas fakta gue jauh dari anak-anak gue. Kata psikolog gue itu nggak sehat. Gue tuh selalu punya kecenderungan pengen jadi penyelamat gitu. Penyelamat anak gue, penyelamat istri gue, penyelamat keluarga gue. Kayak kemarin badai, gue tuh keluar New York tuh lagi badai salju parah sekali. Tumpukan itu sedengkul manusia dewasa gitu. Sementara itu berarti anak-anak gue kan mesti nyangkul, istri gue mesti nyangkul kan berat. Sekarang persis rumah lagi banjir, istri gue nelpon nangis-nangis, capek berhadapan dengan kayak gitu. Pada masanya gue akan kepikiran mulu, ngerasa bersalah mulu, terus gitu akhirnya jadi gak bisa tidur dan segala macamnya. Terus I have to numb myself by drinking biar ngantuk gitu. Dulunya lebih parah lagi karena di rumah sendirian suka takut hantu. Jadi gue gitu-gitulah sebelum saya ketemu Zawin. Tapi poin gue adalah ternyata nggak perlu kayak gitu banget, dan ketemu psikiater membantu gue untuk mengkonsumsi obat dengan kadar yang diawasi. Dan sekarang gue nggak lagi susah tidur gue enak banget. Tidur gue 7-8 jam, kadang 6 jam, skornya mungkin 7,70-an something, tapi sangat membantu. Soalnya kalau tidur lu kurang, besoknya ganggu banget. Bener. Betul, Mood jadi bener. gak enak ya, Cepet badan capek. gak enak. Iya, mulut jadi capek, jadi nervy, gampang marah. Iya. Terus udah gitu metabolisme tubuh juga terganggu, makanan gak diproses. Capek-capek lu olahraga ternyata gak optimal metabolismenya. Jadi tidur tuh bener-bener deh. Sejak gua pakai obat dari psikiater gue, tidur jadi lebih enak, jadi jauh lebih sehat, nggak overthinking, nggak stres gitu. Tapi sebelum lu ketemu psikiater lu, pernah nggak ada satu pikiran, kan lu dunia kreatif nih, pengen stop aja deh, nggak usah mikirin kayak gitu, biar otak lu nggak berpikir terus? Nggak bisa, Nggak gue bisa. seneng banget bikin, seneng bikin sesuatu. Sampai sekarang?
Iya, Oke. nggak berhenti bikin sesuatu. Dan karena gue senang bikin sesuatu, senang mencipta, gue senang banget pekerjaan gue di Comika sebagai direktur. I love it, I love my job. Tapi kan itu kan requiring me to create new things all the time gitu. Yeah. Jadi nggak bisa, gue nggak bisa kayak udah berhenti ya. Bukan nggak bisa, nggak mau bahkan. Gue seneng ngelakuin ini. Cuman konsekuensinya itu, gue mesti manage overthinking gue. Lu pernah dimotivation gak sih? Kayak nggak bisa mikir, kreatif block. Iya, itu lu jauh lebih sering. Gue Oke. pikir lu gak pernah. Enggak, itu jauh lebih sering. Itu kayaknya wajar deh. Itu kita capek aja. Gua sih biasanya, nah beruntungnya gua tuh punya banyak peran dalam karir gua. Kalau gua lagi ngerasa kayak gitu di stand up, gua biasanya geser ke film. Gua ngedirect, nulis film. Kalau enggak, ya gua alihkan ke Comika, perusahaan gua. Jadi gue punya banyak distribusi energi kreatif lah kalau lagi mentok di sini. Atau kalau emang butuh banget ketemu ide untuk sesuatu terus nggak dapet, ya gue tinggalin aja, baca, nonton dan segala macamnya. Kadang-kadang lagi nonton sesuatu terus, nah itu dia solusi terhadap yang gue cari-cari gitu. Oh. Gitu. Ya bagusnya lu ada tempat buat ngalihin itu kan. Ya. Tapi kan tidak semua orang punya privilege itu. Apa ngakses untuk nonton dan segala macamnya? Bukan, jadi kayak misalnya lu lagi ada creative block. Lu kalau lu bisa lu pindahin ke Pindah industri gitu. pindah industri. Kan orang nggak semua di situ. Anggap lu pas SD kan mau jadi komikus. Ya betul. Ya kan? Lu pas SD mau jadi komikus. Good research bro. Thank you bro. Lu Agak lebay deh sama gue ya. Agak terlalu berlebihan jujur. Obsesi ya? Iya agak terlalu obsesi. Terus barusan dikit. Terus misalnya orang komikus, dia ada creative block. Apa yang harus menurut lu apa yang harus dia lakukan selain istirahat gitu? Kan orang ada deadline dong. Iya. Ada deadline. Apa yang harus dia lakukan? Mengkonsumsi apapun. Biasanya ya orang kalau lagi mentok terus dia bertahan gitu di situ. Gue harus keluar nih ide kreatif komiknya. Kalau gue mah keluar terus gitu ke pameran lukisan kek, nonton apa kek, pokoknya consume something. Maksud gue other than food that can spark your creative juice. Karena kadang ide itu datang lintas industri loh. Maksud gue, misalkan gue ada di industri, misalkan Comika ngerjain event. Kadang ide untuk event stand up datangnya bukan dari industri stand up, datangnya bahkan bukan dari industri event bahkan, dapatnya dari ngeliat K-pop gitu misalnya. Iya. Nih gue ambil contoh di show gue Mensrea ada ada segmen acara namanya Pragiwak Soundcheck. Nama gue kan Panji Pragiwaksono. Namanya Pragiwak Soundcheck. Itu adalah orang bisa nonton soundcheck. Orang nonton gue soundcheck. Inspirasinya dari K-pop. Kan lu kalau misalnya beli tiket Blackpink, kalau lu beli tiket yang lebih mahal, lu bisa nonton Blackpink yang lagi soundcheck kan. Gue nemu ide itu lintas industri, bukan industri stand up. K-pop coba bayangin. Tapi ternyata pas gue aplikasikan ke stand up, ternyata orang pada mau datang, orang pada mau nonton gitu. Tapi lu interaksi juga sama crowd saat itu? Iya, interaksi. Ujung-ujungnya kayak keroyokan. Interaksi sama penonton, lucu-lucuan gitu deh. Tapi mereka seru banget deh. I love my job. Asik. Jangan lupa saksikan keroyokan ya. Iya betul sekali, betul sekali. Kalau misalnya orang mau nonton secara live keroyokan? Bisa. Gimana caranya? Keroyokan nanti tanggal 18 April. Betul, itu beli tiketnya di mana ya? Pokoknya tiket dijual mulai tanggal 12 Februari. Oke, tulisan keroyokan itu crow. Iya, crow dari crowdwork, kayak CROW yokan, keroyokan. Oke. Bayangin nanti tempatnya itu di Bali United Studio, itu daerah Jakarta Barat. Seru deh, lu ngebayangin ada panggung di tengah, terus 850 orang ngelilingin, terus gue menciptakan tawa dari penonton yang ada di situ. Asli seru sih itu. Seru, Seru banget sih. Klip-klipnya ada kok di YouTube-nya Comika, lu bisa ngeliat, oh kayak gini ya gitu, biar lu ada bayangan. Seru kok, seru banget. Berarti yang berinteraksi sama lu cuma yang di deket-deket doang? Apa lu ke belakang-belakang? Pertanyaan yang bagus, karena gue belum pernah bikin keroyokan 850 penonton, terakhir bikinnya 80-90 penonton. Kayaknya gue butuh cara sih untuk bisa ngakses penonton-penonton yang jauh, tapi pengennya bisa juga. Mungkin ada mikrofon yang lebih jauh terus keluar di bocoran panggung. Oke. Nggak tahu deh. Tapi lu gak akan turun ke crowd? Enggak. Gue akan ada di Soalnya kan pas di Mensrea lu gak mau interaksi sama Silver. Iya. Karena jauh memang harus gue akuin. Harus gue akuin jauh. Lu pada menonton gak sih keroyokan? Mau Mau dong, gua. mau.
Asik. Tahu nggak ini apa? Ini namanya adalah Chomi Card. Oke, Chomi Jadi Card. kayak membership. Oke. Kayak membership. Chomi Card ini untuk lo. Yes. Ini untuk thank lo. you. Ada namanya dan ada nomornya. Keren Jadi banget, cuy. itu tuh kayak membernya Comika. Orang yang megang itu ada beberapa fiturnya. Pertama, lu bisa nonton sebulan sekali gratis di Comika Comedy Club. Oh, wih. Kan gue punya Comika Comedy Club tuh. Tiap hari Kamis, Jumat, Sabtu ada acara stand up. Sebulan sekali lu bisa nonton itu gratis. Dan setahun sekali lu bisa nonton satu special show gratis. Termasuk keroyokan. Wih. Tapi itu segitu lu milih-milih juga. Duh gue pengen nonton Panji tapi nanti ada Dani Baler. Lu tau Dani Baler opener gue di Men's Tahu, Raya? Tahu. Dia mau bikin special juga. Oke. Nah pemegang kartu itu bisa nonton special show gratis 1 setahun. Ih, Dan asik 1 banget. sebulan di Comika Comedy Club. Terus ada fitur-fitur Keren lain. banget. Nanti ketika lu datang ke show, antrian lu terpisah. Oh gitu. Orang lain pada ngantri panjang untuk dapetin gelang, lu dapet antrian tersendiri. Ntar Ini kayak diviralin gak Express gue? ya? Betul. Kayak Diviralin gak gue pas lewat? ya. Ih, nyala gua sih antrian tuh. Nggak nyala kan antrian khusus. Kasih tau aja, saya pemegang Comika gitu. Terus nanti di dalam acara ada kayak private lounge gitu. Ada, namanya apa ya? Namanya Comika Lounge. Lu bisa ngakses itu gratis. Jadi orang pada duduk-duduk nggak jelas, Iya, asik panas-panasan, duduk AC-ACan. Ih, asik. Dan kalau misalkan lu nonton, misalkan lu beli tiket nonton di Comika Comedy Club atau nonton show-nya, lu masukin nomor member lu, itu kayak lu 100 berapa? 1004. Iya. Masukin, nanti lu dapet poin. Oke. Poinnya lu kumpulin, nanti bisa ditukar dengan tiket gratis juga. Kalau ditukar dengan duit, Nyari duit sih di tempat lain aja kan. Nggak bisa jadi duit sih untuk sejauh ini. Nah ini tuh gua kasih ke lu, tapi orang lain kalau mau dapetin ini harus datang ke Comika Comedy Club. Jadi orang kalau baru datang pertama kali dikasih kayak punch card cafe gitu kan. Lu harus kumpulin 10 Iya, cap, iya. dapat itu. Oh, Jadi 10 kali oke. 10 kali datang dapat 10 cap. Capnya bisa ditukar sama Chomi Card. Habis itu udah dapat semua fitur itu. Nah, lu berdua langsung mendapatkan itu. Yes, terima kasih. sebuah privilege. Ini Iya. privilege Datanglah ke banget Comika Comedy Club di Wijaya, nggak jauh gue tau tuh dari sering sini. banget ke Iya, sampingnya. Oh, lu ini ya? Oh, Alder, iya. What's Iya betul. Iya, banyak mbak sehat. Iya, Mama sehat. Iya. Alder. Iya, di samping itu Comedy Club, tiap Kamis, Iya, Jumat, iya. Sabtu tuh ada acara lucu-lucuan. Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, Itu tetap open tahu mic? aja. Yang Kamis, Jumat open mic, yang Sabtu show namanya Comika Night Out. Oke, open mic itu buat orang belajar berarti. Betul. Buat Kalau yang komika-komika Kamis belajar. siapapun boleh naik untuk stand up. Itu Kamis. Untuk yang Kamis, untuk yang Jumat itu open mic-nya para profesional. Jadi kita nontonin profesional lagi ngelatih joke baru. Gitu. Oh, oke. Kadang-kadang kayak kemarin tiba-tiba ada Boris Bokir gitu. Oh, ya. Iya, tiba-tiba aja gitu dia nongol. Jadi kadang-kadang gua naik, kadang-kadang Beler, Abdur, siapapun. Seru deh, seru. Kalau Marco pengen latihan, dia tuh pengen banget soalnya jadi itu Tiap hari stand up. Kamis. Kamis datang Marco, bener deh. Lu datang nih, lu datang ke acara kami yang tiap hari Kamis. Lu nonton, lu ngeliat, jujur di kepala lu pasti kayak gini dong mah gue bisa, gitu. Iya. Ntar lu ngomong sama MC, Mas saya mau naik dong, nanti dipanggil. Marco, terus naik, gak lucu. Bener, ajak temen-temen lu. Iya. Bener, Kalau bener. nggak lucu nih kita misalnya open mic, terus nggak lucu. Kalau Nggak apa-apa. nangis boleh nggak di panggung? Jadi lucu tuh. Pas nangis di panggung jadi lucu. Gak apa-apa, men. Cobain aja yang hari Kamis tuh panggungnya terbuka untuk siapapun. Misalkan di sini ada yang nih yang nonton nih. Emang iya hari Kamis. Acaranya gratis lagi. Cuman 1 minum ya kalau nggak salah. Lu datang aja ke situ, datang terus bilang sama MC saya mau naik dong. Nanti dikasih naik. Oh gitu. Bisa begitu. Iya. Oh, nice juga. Kan lumayan tuh. kan? Lumayan sih. Nanti Anda tahu ternyata stand up tidak semudah itu. Tapi gitulah. Jadi itu at least bisa sekali sebulan nonton di Comika Comedy Club. Dan sekali setahun nonton special show. Wow. Nice banget ini. Berarti kita bisa nonton keroyokan kan? Bisa, Pakai ini kan? bisa. Kalau pakai itu, tapi berarti jatah kuota nonton Habis. satu show gratis per Habis. tahunnya habis. Kita habisin. Padahal masih ada show lain. Februari, iya. Iya, masih banyak. Comika April, banyak kerjaan. Comika nanti mau bikin celebrity roast, Adili Idola. Oh ada celebrity Iya, rose. kemarin Fedi Nuril. Oke. Pecah gila, men. Oh ya. Pecah gila. Nanti tahun ini kita bikin juga. Oke. Jadi orang yang megang Comika nanti akan milih-milih gue pakai gratis yang mana ya gitu. Berarti list show-nya udah ada? Udah ada. Udah muncul? Udah ada dan Bisa gue lagi dilihat di mana? finalisasi line up-nya. Kayaknya harusnya bentar lagi akan muncul informasinya di comika.company. Tapi Comika.company. itu website kami ada informasi tentang event, terus merchandise tim kami segala macam dari situ. Tapi sekarang gue lagi finalisasi line up-nya supaya informasinya jelas, supaya dari sekarang orang-orang yang megang Comika bisa ngukur gue ngambil yang mana gitu. Takutnya lu udah ngabisin di keroyokan. Nah, itu dia. Terus nanti yang Dani Beler seru banget lagi gitu. Bayar misalnya. aja ntar sisanya. Ya bayar dapat poin, Iya poinnya kan? dikumpulin nanti gratis yang mana. Gitu-gitu deh. Ih asik Katanya juga kalau ya. misalnya kita ngumpulin poin, terus poin kita paling banyak bisa dapat
Ionix katanya. Lu agak ngarang ya. Kayaknya di meeting kami nggak ada pembahasan kayak gitu. Ngadi-ngadi Anda. Oke, Mas Panji, karena kita udah berapa jam, Vi? Keren. Udah sejam nih, udah sejam. Ini kita akan ice breaking cepet aja dulu ya. Asoy ya. Mas Panji harus tebak 5 negara paling makmur penduduknya. Penduduknya paling makmur. Tebak aja. Aku sih ada 5 negara. contekannya. Kita Harus juga. ngurut nggak? Nggak harus. Yang penting 5. Nanti kita kasih tahu kalau itu benar dan itu peringkat keberapa. Finland. Nggak ada. Top 5 ya. Makmur ya. Makmur. Bukan kaya. Bukan, makmur. Negara Makmur paling juga makmur termasuk- penduduknya. termasuk Negara kaya paling juga makmur nggak sih? penduduknya. Penduduknya Jepang? kaya. Enggak. Damn. Norwegia. Enggak ada. Swedia. Tidak ada. Itu negara-negara di planet bumi bukan sih? Bumi. Ntar tiba-tiba di Jupiter lagi. Wow, tadi gue udah nyebut Norwegia, Finlandia, Swedia, ini negara Skandinavia semua ini. Jepang enggak. Coba gue sebut Amerika deh. Enggak ada. Gabon. Afrika juga nih gue sebut nih. Ada nih, ini dekat banget dari Indo. Ada yang dekat banget dari Singapura. Indo. Singapura nomor 3. Bener. Singapura nomor 3. Australia. Australia enggak ada. Nggak ada. Clue ada Asia nggak? Masih ada Asia nggak? Asia udah nggak ada. Udah nggak ada. Abis. Eropa nih harusnya nih. Iya. Di. Damn, gue harus bisa nih. Oke. Dari 5 baru dapat 1 gue. Yoi. Denmark. Nggak ada Denmark. Gue injek leher lu ya. Nggak ada. Negara paling makmur penduduknya. Nggak ada. Inggris bukan Eropa dong? Inggris bukan Eropa. Nggak ada pasti. Nggak ada. Ini yang nomor 5 lumayan gampang sih sebenarnya. Spanyol. Nggak ada. Itali. Nggak ada. Bete banget gue. Nah. Ini gue kasih tahu nomor 5 ya. Nomor 5 itu Swiss. Ah! Gampang banget loh itu Swiss. Iya bener. Makanya gue kesel. tadi Singapura nomor berapa? Nomor 3. 3. Di antara Singapura dan Swiss. Dan Swedia bukan Finland. Belanda. Gak ada. Hah? Tidak ada. Oh my god. Ini nomor satunya juga emang agak aneh sih. Ini Eropa jarang semua kedengeran kan? sih. Eropa. Ada clue deh, kasih clue deh. Kasih clue salah satu negara. Oke, negara nomor 1 itu bordered by Belgium, France, and Germany. Belgium. France and Germany. One eternity later. Dia kecil. Brussels Kecil. apa? Brussels tuh Pokoknya kalau nggak negaranya Vienna, negaranya Brussels. bukan. Lu mau tahu nggak? Austria. Bukan. Ini gue juga agak-agak apa negara apa? Stop. Bentar dulu. Belgia, Belanda, Jerman. Belgia, Jerman. Iya, bordered by that country ya. Belgium, France, sama Germany. Harusnya gue lewatin kemarin waktu gue tur stand up. Wah gila sih, ini netizen hancur nih pasti kalau Panji gop. Lu juga gak bisa jawab. Mau lu bisa? Pasti, gue yakin ini susah ya orang jawabnya. Nggak, ntar dia bilang, itu kan gak usah aho-aho lu Li. So ngerti lu. Enggak, tapi orang masih bilang, Soalnya antar negara-negara ini masa Panji nggak tahu. geografi gue 5. Aduh apa ya? Agak sulit sih. Harusnya tahu gue nih. Daerah-daerah Sebuah situ. pressure ya. Tapi Pressure ya, kasih tahu. pressure ya. Luxembourg. Betul. Ih gila hebat Gila. Gila hebat Gila. gua. Hebat. Gila. Gue mau ngomong tapi ragu jadi gue ngomong seakan-akan gue tolol aja. Jadi Luxembourg bener ya? Iya bener. Itu nomor 1 itu. Benar, itu nomor 1. Gila. Gila Oke. itu. Jadi nomor 1 ada 3 dan 5. Iya, Sekarang 2 dan 4. benar. Dan ngeliatin gue mas. Masih ngeliatin gue, bisa gak lu setan? Cepet anjing. Dua-duanya Eropa ya? Oh, satunya bukan Eropa. Anjir, apa tuh yang bukan Eropa tuh? Kita pasti pernah ke sana, Loh, Apa Hong Kong? oh iya Nggak, banget kita lu semua pasti pernah pernah ke sana. Middle East. Mesir. Bukan. Oh ini antara Arab Saudi atau UEA ya? Ayo coba. Tebak dulu. Arab Saudi. Bukan. Salah. Qatar tuh apa? Qatar. Betul sekali. Iya, Qatar itu nomor 4. Tinggal nomor 2 nih. Orang-orang di sini suka sekali minum bir. Jerman. Bukan. Nah itu juga benar. Itu tapi benar, bukan tapi itu. yang lainnya. Indonesia. Orang ini suka minum bir. Gini deh, Guinness.
bir Guinness. Mereka suka banget minum bir Guinness. Ireland. Ireland. Susah banget ya gue nebaknya ya. Susah ya? Dragging tuh, maaf ya penonton ya, agak dragging. Jadi pertama tuh itu barusan. Luxembourg, Iya. kedua Ireland, ketiga Singapura, keempat Qatar, kelima Switzerland. Gila, Ireland nomor 2. Ireland nomor 2, penduduknya paling makmur. Gokil. Kayak mereka tidak pernah ada masalah ya. di Irish suka dicela-cela padahal sama Peaky Blinders tuh. situ. Ih, bener. Iya, ini unrelatable sama banyak orang. Ya oke, Oke. baiklah. Oke. Sekarang saya tahu. Oke, Mas Panji ada pertanyaan dari penonton. Cuman beberapa doang sih. Gue curiga penonton tuh sebenarnya lu juga dah. Bener. Dia penontonnya. Penontonnya dia. Kita aja di sini. Oke, apa? Apa fase hidup paling malu yang sampai sekarang masih kebayang? Fase hidup paling malu. Paling malu. Lu kalau mikirin ke situ kayak anjir. Malu gua. banget ngebayanginnya. Apakah pas Malu karena kena deh? Atau- alay gitu kayak gitu. Iya gitu Bisa. kali. Gue gak malu sih. Gak malu ya. Bangga ya dengan semua Gue itu. gak kayak ya udahlah emang itu gue. Gak ada berarti? Tapi gue ada fase dimana penampilan gue menurut gue ngapain sih lu dandan kayak gitu. Kapan tuh? Sekitar tahun 2000, gue mau ngomong 2005 sampai 2010. Karena itu Oh, 5 masa-masa tahun tuh? Iya, masa-masa gue pakai jambang. Dulu gue jambang. 2005 Sekarang kalau gue ngeliat ngapain sih pakai jambang? itu umur berapa? Berapa ya? Gue lahir 79, berarti berapa tuh? 20-an lah Iya, 20-an, 20-an something, ya, lah. bener-bener. Jadi gue tuh berjambang gitu. Sampai akhirnya gue waktu itu di acara TV gue di Provokatif Metro TV. Ini tahun 2010. Orang bilang, jadi kami ngundang fashion stylist untuk menilai fashion politisi. Oke. Terus dia bilang, emang kadang-kadang orang gak ngeh aja kalau bajunya jelek. Kayak masnya ngapain sih masih pakai jambang? Sekarang gue sempet nanya sama istri gue, kok kamu gak ngasih tahu sih kalau itu jelek? Iya itu. Ada banyak foto-foto gue masih ada pakai jambang itu masih banyak. Kalau hari ini lu mutusin buat putar balik, hal apa yang pengen lu tinggalin duluan? Tinggalin. Alkohol. Astagfirullah. Tinggalin ya. Iya, hal yang pengen lu tinggalin. Contoh, berak gitu. Lu gak mau berak lagi Masa seumur hidup. aku enak aja gak mau. Berak pas lagi kebelet tuh nikmat. Berak lagi kebelet, makan lagi lapar, tidur lagi ngantuk. Tuh enak banget itu. Mantep. Oh mungkin marah-marah sih. Gue ada periodenya ekstrim banget marah-marahnya. Oh ya? Iya ekstrim banget. Marah-marah as in konten lu marah-marah atau lu in person tuh pemarah? In person pemarah. Oh, Pemarah oke. parah banget. Oke. Ekstrim banget. Sampai dan sebenarnya gue berubah juga masih baru-baru ini. Ada kok anak-anak yang kerja di Comika sempat ngelihat gue kalau era marah-marah kayak apa tuh ada. Oh ya? Iya. Dan so pikir-pikir ngapain coba udah capek, bikin tekanan darah tinggi, nggak bantu kerjaan juga gitu. Tapi itu kayaknya karena gue stres karena semua tuh di pundak gue, karena gue nggak ya harus diakuin kayak nggak percaya sama orang gitu. Lo perfeksionis ya? Enggak juga. Kalau gue perfeksionis gue ngaca kecewa mulu. Jelek banget nih orang. Apa lu suka micromanage? Enggak, gue tuh suka terganggu kalau di antara gue dan apa yang gue mau ada orang goblok gitu. Itu bikin gue marah gitu. Gue mau mencapai ini terganggu sama orang goblok gitu. Tapi lama-lama gue sadar bahwa masalahnya adalah gue nggak mengelilingi diri gue sama orang-orang yang kompeten aja. Sehingga nggak percaya. Rasanya kayak LeBron James waktu di Cleveland Cavaliers zaman dulu lah gitu. Semuanya harus gue yang gendong, gue yang bawa. Lama-lama LeBron capek juga kan. Nah kayak gitu rasanya. Oh Akhirnya lu tuh basket ya? Basket banget? ya gue lebih basket daripada bola. Oke, berarti lu cocok ya di Amerika sebenarnya? Cocok sebenarnya, cuman masalahnya nggak cocok sama harga tiket. Mahal banget. Gila Anda orang Amerika. Nah, tadi kan aku menyebutkan putar balik nih Mas. Ya. Lu ada event yang namanya... Fix ini bukan dari penonton sih. Lu ada yang terbalik ya. Kenapa men? Nama eventnya tuh Putbal. Ya. Itu tuh event apa sebenarnya? Sebenarnya nama eventnya itu Before Iftar. Itu adalah acara Ramadan kami. Oke. Tapi di dalam Before Iftar ada konten Putbal. Oke. Before Iftar tuh udah ini tahun kedua kami bikin acara buka puasa. Hah? Acara Ramadan. Dimana itu tuh kayak semi bazar gitu. Jadi orang dari siang bisa datang ke situ, bisa belanja, ada kayak booth dan segala macamnya. Terus ada kayak kajian ayat kajian? suci. Beneran? Ya. Oh. Nah terus pas udah mulai malam acara intinya ada stand up-nya. Terus ada Bahrul Alam, dia Ustadz Culture. Dia punya apa namanya konten namanya kajian culture. Terus malamnya ada talk show. Talk show-nya antara gue sama Ustadz Felix Xiao. Namanya Putbal. Putbal itu konten YouTube gue yang rilis setiap hari Rabu.
Setiap hari Rabu setiap bulan Ramadan? Setiap minggu. Oh, Enggak, oke. Ramadan juga jalan, iya. Oke. Itu tuh sebenarnya didesain karena gue tuh pengen balik lagi belajar agama tapi bingung mau kemana. Soalnya pertanyaan gue basic banget. Gue kalau datang ke pengajian tuh, wah nih boro-boro gue bisa nanya. Ini yang dibahas apa aja gue gak ngerti gitu. Terus gue juga sempat bingung gue nanya sama siapa ya, karena takutnya salah guru, salah ilmu. Akhirnya hidup mempertemukan gue dengan Ustadz Felix Xiao. Ternyata Ustadz Felix Xiao bercandanya nyambung sama gue. Terus akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, daripada gue datang ke pengajian terus gue nggak bisa nanya pertanyaan gue yang pengen gue tanya, gue ajak aja Ustadz Felix Xiao nongkrong, terus gue nanya hal-hal basic, hal-hal kayak sholat itu kenapa orang harus sholat gitu, terus kayak hidayah itu apa, Kenapa makan babi haram? ya itu juga ditanya, basic aja, sama kayak kenapa kita harus beriman pada qada dan qadar gitu, apa itu dua itu apa. Ternyata banyak banget yang nontonin Karena memang pertanyaan simpel kayak gitu yang menjadi iya, dan harus diakuin ya, di antara 100% umat muslim, kayaknya 80% Islam KTP dah. Yang Islam secara identitas tapi dia nggak ngerti. Banyak mungkin orang yang rajin sholat tapi mungkin motorik aja gitu, geraknya tahu dilakuin aja tapi nggak mengimani gitu. Sementara gue sampai sekarang sholat ya ampun jarang banget. Terakhir gue sholat tau nggak di mana? Di mana? Kemarin sholat asar di MUI, itu juga dipaksa. Udah nyampe soalnya. Masa kamu nggak sholat? Bener juga Kiai. Nah, jadi tuh gue tuh ada kerinduan untuk kembali ke jalan yang lurus, makanya nama kontennya Putbal. Oke. Cuman gue ngomong sama Ustadz Felix Xiao, aneh gak sih Ustadz kalau ada orang yang lebih haus sama Islamnya daripada sama ritual Islamnya gitu. Jadi gue tuh lebih penasaran sama kenapanya gitu, ketimbang apanya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, orang juga kadang mesti kayak gitu. Mendingan gitu daripada gerak-gerak tapi nggak ngerti maknanya. Sudah akhirnya keterusan, nyampe sekarang banyak banget yang nonton dan banyak yang pengen off airnya. Hadirlah kami Putbal di acara Before Iftar tersebut. Itu acaranya tanggal berapa ya, Intan? Tanggal 7 Juli ya. Maret. Kok Juli sih? Gila kali lu tahun lalu. Jauh banget. 7 Maret. Acara Tanggal 7 Maret. Di acaranya di Suasana Brin Tamrin. Oke. Itu tiketnya sudah bisa dibeli di tiket.com. Oke. Dan bisa ditonton secara live streaming di seluruh Indonesia dengan beli pay per view-nya di RCTI Plus. RCTI Plus, oke. Betul. Gitu, seru banget. Lu Bisa pada kan agamanya kita? apa sih? Islam. Islam. sih. Bener Islam enggak lu? Ya KTP dong. Ih. Berarti Putbal cocok buat Cocok buat gua. Bener deh, coba deh. Lu nonton Putbal, see what happens. Banyak banget orang nonton Putbal. Gue tuh seneng banget baca kolom komentarnya. Ada di kolom komentar ada satu komentar yang selalu gue ulang-ulang. Jadi ada cowok sama Islam kayak kita gitu, Islam yang Islam tapi ya nggak terlalu lah gitu. Iya. Terus dia nonton, terus dia ngajak istrinya. Terus istrinya sama dia jadi sering nonton. Terus dia bilang, saya untuk pertama kali sholat berjamaah lagi dengan istri saya gara-gara nonton Putbal. Wis. Terus kemarin gue baru nyampe New York, kan gue via Doha, jadi bareng sama rombongan umroh. Soalnya mbak nyamperin Mas Panji, saya baru pertama kali umroh gara-gara nonton Putbal gitu. Oh iya alhamdulillah, dalam hati gue aja belum pernah. Lu berarti merubah hidup orang Iya, loh. gue cukup kagum lah dengan dampak Putbal itu terhadap penonton. Gue sejujurnya, gue tadinya nggak ada pikiran sama sekali mau umroh. Ada tapi untuk nyari materi stand up, kayaknya bakal dapat premis gitu. Iya. Tapi sekarang habis ada satu episode tentang umroh spesifik, jadi penasaran, pengen lihat. Kadang-kadang orang datang ke sana nggak gitu, ya istilahnya mungkin nggak gitu Islam banget, tapi mungkin sampai sana ngeliat sesuatu terus jadi lebih. Iya, banyak tuh perubahan-perubahan yang terjadi di Ya situ. nanti kita lihat lah. Tapi kalau misalnya kita datang ke Putbal harus pakai baju biasa atau pakai baju Situ mau pakai swimsuit sajian? boleh juga. Kamu ditanya ngapain lo? Situ mau ke pantai karnaval. Ya tentu dress accordingly lah. Dan nanti acaranya juga dibagikan staffnya untuk yang akhwat sama ikhwan. Anjay. Oh dibagi gitu? Bener, ya Abis itu sholat iyalah berjamaah? bro, please deh. Iya ada. Oke. Ada. Jadi kalau nggak salah lantai atasnya tuh kayak auditorium, lantai bawahnya masjid atau gimana sih? Gitu kalau lebihnya. Oh gitu. Iya makanya kami pilih tempat di situ, jadi enak gitu. Pertanyaan terakhir nih Mas Panji. Dari dulu apa dari netizen? Kalau ini jujur dari gue. Silakan. Kalau lu misalnya bisa putar balik waktu, lu mau kembali ke lu yang mana? Kalau gue mau putar balik waktu, gue mau putar balik ke gue yang mana? Iya. Mungkin gue pengen Putbal ke tahun gue mau bilang 2005 sampai 2008. 2005 sampai 2008. Waktu itu gue masih siaran radio. Oke. Terus di siaran radio tersebut ada segmen namanya Financial Clinic. Oke. Ada Ligwina Hananto, seorang financial advisor. Pada saat itu dia ngasih tahu
kenapa melakukan investasi lebih baik daripada menabung. Oke. Nah, partner siaran gue Sinan Gustaf sejak titik itu sampai sekarang dia rajin investasi, reksadana, saham, pasar uang. Tapi gue nggak ngelakuin itu sama sekali. Seandainya gue waktu itu nurut, mungkin sekarang gue udah punya modal investasi yang oke gitu. Sekarang gue baru mulai. Oh lu baru mulai investasi nih sekarang? Gue juga baru mulai bukan karena maksudnya tujuan utamanya itu bukan ngumpulin dana investasi untuk sebuah tujuan finansial, tapi pengen anak-anak gue ngelihat bahwa gue punya habitnya. Karena gue kayaknya yang bikin gue nggak ngelakuin itu karena di rumah gue juga nggak ngeliat habitnya dari orang tua gue. Oke. Jadi gue pengen nunjukin bahwa habitnya kayak gini, it's going to be beneficial for you in the long term gitu. Tapi kalau gue pengen putar balik, gue balik lagi ke diri gue 2008. Goblok lu invest dari sekarang. Jadi gak susah nanti pas lu udah tua. Oh kan sekarang gak susah? Ya bisa lebih mudah kan. Gitu. Oke. Jadi Mas Panji thank you banget udah datang ke sini. Makasih Sama-sama. banyak. Sejujurnya ini salah satu podcast yang menyenangkan. Oh makasih ya. Ya, ada Makasih banyak loh. sekali segmen dan momen yang nggak terjadi di podcast lain. Tapi gue masih ada satu pertanyaan. Silakan boleh. Pertanyaan lu atau pertanyaan Gue netizen? dari tadi kayak nanya. Boleh boleh. netizen dari Keluarin sini. sis, yang banyak sis, keluarin. Gue mau nanya. Bala-bala masih banyak nih. Lo tuh Tenang. setiap tahunnya ada ini gak sih kayak waktu break untuk lo liburan. Oh, Tapi gue. lo gak mikirin kerjaan, gak mikirin materi stand up, gak mikirin apapun soal Itu kerjaan. gue nggak mampu tuh. Ide muncul mulu. Apalagi prinsip gue ide tuh dikumpulin bukan dipikirin pas dibutuhin. Kan kadang-kadang orang lagi butuh ide terus duduk. Apa ya ide keluar gitu. Kalau gue tuh seneng ngumpulin ide. Ide ada catat aja dulu. Ide ada catat aja dulu. Jadi gue nggak pernah melarang gue untuk narik inspirasi dari apapun. Tapi kalau soal libur ada sih. Gue nganggap setiap kali gue pulang ke New York itu istirahatnya gue. Pace-nya jadi slow banget di situ. Tapi kan lo Itu juga ini penting. kan, show-show juga di New York. Iya, tapi gue kalau di New York itu gue keluar sore. Gue masih di New York nih. Gue bisa bangun. Biasanya meeting pagi-pagi. Abis itu gue masih bisa buka kulkas lihat ada apa ya, masak. Terus udah gitu nyiapin masakan. Terus nunggu anak-anak gue pulang. Terus masih bisa ngonten-ngonten. Terus sore baru gue keluar open mic dan segala macamnya. Slow day lah. Nanti setelah open mic langsung balik pulang ke rumah karena ada meeting malam. Meeting gue untuk urusan Comika kalau nggak pagi malam, karena kalau pagi di Jakarta malam, kalau malam di Jakarta pagi. Biasanya gitu aja. Ya udah jadi relatively slow day dan menurut gue itu beneficial untuk mental gue, beneficial untuk darah tinggi gue, hipertensi gue untuk lebih tenang gitu. Cuman harus diakuin nggak bisa kelamaan juga karena gue gatel. Tuh kan kayak banyak gitu yang mau lu lakuin gitu. Ya karena gue seneng ngelakuinnya. Lu pernah ngerasa bahagia karena berguna gak sih? Pernah. Itu Iya. pernah sih gue. Menurut gue itu perasaan paling bahagia. Nanti akan ada masanya, moga-moga enggak. Tapi orang yang pernah ngerasain ini tahu bahwa nggak kepake, nggak dianggap bernilai, nggak ditanya pendapatnya, Aduh, nggak nggak enak didengar suara itu nggak enak banget men. Nggak enak, ya. Makanya sukses itu adalah ketika lu udah tua tapi masih kepake. Iya. Itu sukses tuh. Lu udah tua masih kepake, antara anak lu datang untuk nanya pendapat lu atau ternyata lu masih kerja. Bayangin kalau misalkan lu umur 70 tahun tapi lu masih dibutuhkan. Orang masih mau hire lu untuk ngelakuin sesuatu. Orang masih mau datang untuk nonton show lu. Itu lu ngerasa berguna sekali. Justru kayaknya hari itu stres deh kalau misalkan sampai titik di mana kok gue ngerasa nggak berguna banget ya. Makanya gue nggak bisa tuh pensiun kayaknya. Jadi lu gak ada kepikiran untuk pensiun? Enggak, apalagi gue pekarya ya. Jadi mau gue berkarya terus aja. Tapi karena salah satu alasannya adalah karena gue nggak pengen nggak bermanfaat gitu. Bener deh. Untuk orang yang pernah, lu tau nggak, lulus SMA tapi nggak kuliah, setahun itu, berasa kan kayak, kayaknya dunia maju gitu gue diem di sini. Gitu. Atau lulus kuliah tapi nggak kerja, terus kayak the whole world is moving and I'm not gitu. Itu perasaan yang nggak enak sih. Makanya ya gue pengen terus berguna aja. Karena menurut gue itu membuat gue bahagia. Ngeri. Keren kali kau. Ada lagi. Iya boleh. Lo gak ada. Juga pertanyaan dari. Ya, emang lu egois soalnya dari tadi gue lihat. Sorry. Nanya mulu lu. Sorry. Tapi aku lebih penasaran sama pertanyaan-pertanyaan personal. Gak apa-apa, tanya aja. Kalau emang lo gak kepikiran kalau misalnya udah tua, lo lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Lo pensiun, terus nggak di dunia entertain, terus lo berkebun di rumah, jadi kakek. Slow living ya, slow Iya, living. kayak gitu. Gue tuh sempat kepikiran kayak gitu tapi diketawain sama bini gue. Gue sempat bilang gue kayaknya enak deh berkebun. Alah tanaman di rumah aja bukan lo yang ngurus. Gue nggak tahu ya.
Lu gak kebayang masa tua lu akan Satu hal seperti yang apa? pasti, gue nggak akan lepas dari stand up itu pasti. Oke. Salah satu cita-cita gue tuh udah tua, terus duduk di comedy club punya gue, duduk di belakang ngeliatin anak-anak muda lagi pada stand up gitu. Oh, Itu itu salah satu cita-cita gua. membayangkan masa tua lu seperti itu. Iya, gue pengen jadi Pak Panji ya, komika-komika muda. Om Panji. Itu legend. Kayak dulu stand up gue pengen liatin, tol. Udah tua ya? Gue cita-cita gue, Comika begitu suksesnya, sehingga Comika ada di sejumlah negara. Terus kerja gue mantau, pergi ke Comika Berlin, pergi ke Comika New York. Karena kalau gue udah menangin Comika di Indonesia, logisnya business wise, menangin Comika, nggak usah menangin deh, punya presence di Amerika. Abis itu logisnya punya presence di Eropa dan sentral stand up bahasa Inggris itu Berlin. Oh, oke. Karena waktu itu tahun 2024 gue pernah tur stand up berbahasa Inggris ke sejumlah kota. Sentralnya itu New Yorknya itu di Berlin. Panggungnya paling banyak. Lu beneran bisa hidup dari stand up di Berlin. Saking banyaknya job stand up yang tersedia, comedy club yang tersedia. Jadi dan gue ngobrol sama mereka cerita di sini gue bisa hidup dari stand up. Wow kata gue, lu single atau berkeluarga? Gue punya anak satu. Wow kata gue. Wah, gila. Iya. Nanti pengen gue cita-cita kayak gitu, jadi cuman ke mamperin booth fisikal di Harajuku, nanti pindah ke Comika Comedy Club di Berlin gitu, terus pindah ke show yang kami kerjain di New York gitu-gitu aja. Berarti lu gak ada kepikiran pindah ke Berlin? Gue pengen jadi citizen of the world gitu. Rumah di Indonesia ada, rumah di New York ada, rumah di Berlin ada. Wah itu dream banget sih itu. Iya. Tapi kita juga ngayal ya. Sekarang perkuat Comika aja dulu, ya kan. Tapi itu salah satu alasan kenapa gue pengen hidup lama gitu. Bayangin umur gue 47, 80 masih jauh men. Masih ya, masih jauh. 50. Iya, makanya. 53. Iya. Ya pokoknya waktu masih cukup, asal gue sehat mentally, sehat physically, otak gue masih gue asah, fisik gue masih gue gue pakai gitu. Moga-moga cita-cita itu bisa tercapai. Wih, amin. Ada lagi nggak mau ditanya? Ayo, jadi egois lu. Ayo. Sama satu lagi ini Iya. gak penting tapi aku penasaran. Kalau misalnya Mas Panji udah punya cucu, kira-kira bakal ngerosting cucunya gak? Tiap hari. Bapak lu blow on. Gue tuh nggak bisa nggak bercanda sih. Nggak bercanda. Termasuk sama anak-anak, termasuk sama suatu hari cucu kalau misalnya diberkahi. Iya. Amin. Panji akan selalu jadi Panji. Mantunya di roasting juga gak? Wah, nomor 1. Gue penasaran sih yang jadi mantu lu. Lu pernah nonton Bad Boys? Ya? Pernah? Dia nonton tapi aku ngikut dikit. Bad Boys 2. Iya. Ada adegan di mana anaknya Martin Lawrence mau dijemput sama cowoknya. Betul. Terus cowoknya ditakut-takutin. Nah gue pengen kayak gitu tuh. Gue pengen jadi bapak. Ngapain lu kesini? Gitu. Tapi kan kalau di Batu itu ternyata cowoknya Jagoan kan. marinir. Yoi, keren. Ya. Tapi gue pengen jadi bapak yang usil ke anaknya. Itu justru menurut gue itu adalah bapak yang lucu, bapak yang asik gitu. Iya kan? Emang gue asik men. Lu asik banget. W in the chat. Iya. Streamer. Oke. Let's go. Makasih banget buat Mas Panji udah datang ke sini. Thank you banget. Thank you. Kalian jangan lupa Mas Panji ini ntar ada keroyokan Ya. bulan Sama. April. Ya, sebenarnya yang lebih dulu Before Iftar. Before Iftar. Itu 7 Maret. 7 Maret. Abis itu keroyokan itu tanggal 18 April. Semua tiket bisa dibeli di Kalau yang Before Iftar di tiket.com. Oke. Kalau yang keroyokan gue belum tahu sih. Nanti pantau aja informasinya. Oke. Jadi itu dia. Kalian jangan lupa saksikan Posko setiap hari Minggu jam 5 sore. Kita selalu shoot di Belinsky Studio. Studio terbaik yang membiarkan kita shoot di sini selamanya. Yes. Yes, ternyaman sedunia. Betul sekali. Betul, di bawah kopinya juga enak. Enak kan? Thank you. Iya, thank you. Thank you Mas Panji udah datang. Thank you. Mas Panji. Thank you.